udah lagi sambil S2 ketemu sama teman-teman yang gak ngerti kripto sama sekali itu kayak gimana, pasti ada aja yang nanya, emang yakin Dre kripto bakal berkembang gitu kan? Wih. Atau yakin Dre emang Web3 bakal berkembang gitu? Gimana caranya biar orang-orang ini tuh tahu gitu? Dan 2020 itu Bitcoin lagi dibanting dan itu pas lagi COVID sebelum dia terbang. Terus lagu I want you to know pump it up ya gitu-gitu loh. Kalau teman-teman ke website coinvest.asia saat ini kita udah publish beberapa speaker terkenal, contohnya dari Justin Sun dari Tron. Oh datang Justin Sun serius? Datang dong. Udah confirm. Waduh. Dong. Balik lagi di Ngalus episode nggak tahu berapa, ngobrol asik soal fulus. Hari ini kita kedatangan tamu wanita cantik. Namanya Andrea. Halo. Halo. Cantik banget ya. Bingung gak lo? Bingung gue juga. Jadi hari ini kita bakal menceritakan sebuah event tahunan kripto terbesar di Asia Tenggara. Asia Tenggara apa Asia? Asia dong. Asia ya, Asia gila. dong. Pede banget tuh. Pede dong. Oke, jadi sebelum menceritakan event apa itu, kebetulan gue kenal sama Andrea ini di sebuah event talk show politik. Cerita aja lah ya, bodo amat ya. Jadi waktu itu ceritanya gue dipanggil jadi narasumber di sebuah talk show sama anaknya Mas. Sebut mas. Anaknya 03 gitu kan. Anaknya 03, ceritanya dia lagi kampanye. Bukan kampanye sih, dia lagi kayak roadshow gitu ya. Roadshow, betul. Dia lagi kayak roadshow gitu, personal branding lah. Sekalian bantuin si ayah waktu itu. Ketemu sama Andrea waktu itu jadi moderator dan MC. Betul. Gitu. Ternyata Andrea ini junior saya di MBA ITB. Dunia sangat kecil. Ternyata dia kerja di perkriptoan juga yang nanti bakal kita ceritain di sini. Mungkin kenalan dulu kali Andre. Silakan. Oke, makasih loh Mas Ali udah diajak ke kantornya, keren banget. Keren bro katanya bro. Kantor kecil kita keren katanya. Bisa bikin setup kayak gini dan bahkan udah banyak juga followersnya ya kan, dan ini masih growing kan. Amin. Ya enggak sih. Oke, kenalan dulu. Halo, aku Andrea Teresia, dipanggilnya Andrea. Saat ini kerja di Indonesia Crypto Network. Atau kalau misalkan teman-teman tahu itu adalah salah satu penyelenggara media koinvestasi, media tentang kripto dan Web3 paling besar di Indonesia saat ini. Mantap. Dan tentunya aku di sini juga bekerja sebagai event partnership buat acara tahunannya koinvestasi, yaitu Coinvest Asia. Dan tahun ini kita akan memasuki tahun ketiga kita mengadakan Coinvest Asia yang selalu dilaksanakan di Bali. Kayak gitu. Nervous banget ini pertama kalinya loh, by the way. Udah langsung ngomong aja dari awal. Dia nih gue cerita ya. Dia setengah jam sebelum datang ke sini udah heboh. Mas, ini bahasannya beginian mas. Nanti malah cerita aku mulu mas gitu kan, aku nervous bla bla bla. Buset, udah kayak Deddy Corbuzier gue bilang kan. Oke. One day akan sebesar itu dong. Kita aminin yang paling kencang. Om Deddy lihat kita. Asik. Oke, jadi Andrea di ICN, Indonesia Crypto Network ya kan. Dan di dalam ICN ini ada satu event tahunan namanya Coinvest. Betul. Coinvest Asia. Oke. Nah, si Coinvest ini guys, mungkin nanti bisa dikasih kali ya cuplikannya ya, yang 2021, 2022, 2023. Bisa ditampilin nanti ya. Hello and welcome to Coinvest Asia 2023. Asia's Immersive Web3 Festival is here in Bali again this year. The venue is wonderful. I think Bali is a beautiful place. I think it's been a very friendly
a very efficient experience. This year's experience has been really awesome. I think the conference really brings together a lot of the leading players in Southeast Asia. And this year, it's much bigger, it's much better, it's on a much bigger scale. Super excited. We look forward to come back next year. I want to reply. Focus, come on. It was a very efficient way to meet all of the right people and to get those connections built in a very short space of time. Oke, nah tadi udah lihat gitu ya 2022, 2023-nya kayak gitu rame banget memang. Gue datang 2 tahun kemarin juga, tapi gue nggak tahu kalau Andrea part of the team. Kamu dari kapan di sana? Sejujurnya aku baru tahun ini banget. Oh gitu. Jadi the man behind the one who organized the event gitu. Baru di edisi tahun ini gitu. Tapi jujur aja kan sebenarnya sebelum aku tahun ini baru masuk ke ICN, Koinvestasi, ngurusin Koinvest Asia. Tahun sebelumnya tuh aku sempat kerja di salah satu crypto agency juga, tapi di Singapura dan full WFH. Dan even di sana aja kita udah denger tentang Koinvest Asia dan udah pernah denger soal koinvestasi juga sih. Jadi memang ya banyak lah yang justru udah dengernya dari tahun-tahun kemarin gitu sebelumnya. 2022 was a blast sih. Nih gue sekalian cerita deh. Jadi di 2022 di bulan Agustus sekitar tanggal berapa ya? Sekitar tanggal berapa ya itu ya? Pokoknya gue pertama kali datang ke Koinvest, dapat tiket dari Gajah Kripto Bandung, ya gue sebut ya, Gajah Kripto Bandung, komunitas kita, karena itu banyak anak-anak ITB juga, gitu. Terus disitulah gue disitulah gue ketemu 2 kali sama Aris. Arisnya belum datang, nanti kalau datang kita ajak ngobrol. Seru ya, berarti ketemunya untuk bikin Metafulus tuh justru di Koinvest. Yes. 2022 gue kedua kalinya ketemu Aris. Yang pertama memang di event Utopia. Ini gue lagi pakai baju Pizza Coin Day, Pizza apa sih tulisannya? Ya kan bener ya, Pizza. Bitcoin Pizza Day. Bitcoin Pizza Day karena hari ini tanggal 22 Mei itu Bitcoin Pizza Day, guys. Apa itu Bitcoin Pizza Day? Tolong ditaruh di sini. Bitcoin Pizza Days. Nah nanti abis ini kita bakal datang ke event Bitcoin Pizza Days deket dari Metafulus. Dan ya balik lagi ke cerita di Agustus itu di Beach Club bro. Di Bali. Dan acaranya gokil. Dia ada kayak VIP roomnya gitu isinya whales. Orang-orang holders. Ya whales yang lu bahkan nggak tahu kalau uang mereka ada segitu gitu. Investasi kripto kan segitu gitu kan. Terus ada booth dari berbagai exchange, ada juga crypto coins dari mana dan dulu memang ada koinnya Pak Ustadz itu tuh, siapa tuh namanya tuh? AX itulah si koin itulah gitu kan. Itu juga ada boothnya di sana dan datang juga tuh si Pak Ustadz di sana tuh ya kan. Woi, Pak Ustadz datang ke Beach Club gue bilang kan. Nah, cuman ya 2022 gokil, mantep banget. Utopia NFT community juga kumpul di sana. Kita ada di sore hari ketika udah agak-agak mulai capek orang-orang gitu ya. Di tengah itu ada satu tenda, kumpul semua tim Utopia situ, kita berenang rame-rame dan wah keren banget sih, parah. 2023 tahun lalu gue juga dapet tiket harga diskon dari Gajah Kripto juga. Tahun lalu itu di mana ya? Tahun lalu ya acaranya ya? Tahun lalu itu kita sebutnya di daerah Jimbaran. Jadi itu di atas bukit gitu. Coba Andrea ceritain deh, tahun lalu ada cerita-cerita gak? 2022 yang paling berkesan buat gue. 2023 gue datang. Cuman kebetulan sama senior waktu itu Andre. Gue ada senior ITB dan
gue nggak full day. Gue datang itu baru jam 3, jam 5 tuh gue udah cabut lagi. Day 1. Day 2-nya Day 2-nya gue malah datang pagi jam 11-an, panas pol. Iya kan panas pol kan, panas pol. Jam 2 gue udah cabut lagi. Jadi nggak sampai full ya? Iya, karena jujur gue ada senior nih gitu kan. Gue nggak bisa sendirian di situ gitu, harus nemenin lah. Nah, mungkin ada cerita-cerita tahun lalu ada apa gitu. Kalau misalkan untuk tahun lalu ini sih ya memang kita banyak belajar ya dari 2022, 2023 dan pastinya kita berusaha untuk selalu ngasih even di tahun-tahun berikutnya pun. Dan tahun ini pun kita berusaha untuk kayak feedback apa nih yang kita bisa dapat dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dan tahun ini pastinya bakal jauh lebih besar lagi karena Coinfest tahun ini itu kan tahun lalu aja kita udah dapat 4.000 ya mas. 4.000 pendatang, 4.000 attendees, dan itu datangnya bukan cuma dari Indonesia doang tapi dari seluruh dunia. Tahun lalu bahkan kita mencapai 62 negara peserta yang datang ke kita. Dan tahun ini kita bakal mengundang lebih banyak lagi, bakal ngajak speaker lebih banyak lagi, sponsor lebih banyak lagi, dan tentunya kita berharap tahun ini kita bisa mendatangkan 6.000 peserta dari seluruh dunia. Oke. Gitu. Oke, jadi tadi udah diceritain sedikit lah ya tentang Coinfest. Nanti kita bakal cerita lebih dalam lagi. Kayaknya tadi gue kepanjangan cerita. Cuman pertanyaan gue, Andre, kamu basicnya S1 apa? Oh iya, tadi malah perkenalannya malah di skip kemana-mana. ya. Gue malah kemana-mana tadi kasihkan. Oke, aku S1-nya tuh di Fakultas Hukum UI. Sekarang sebenarnya lagi sambil S2 seperti Mas Ali. Tapi bedanya kalau Mas Ali itu di Bandung, kampus Bandung, aku di kampus Jakarta. Dan aku sebenarnya juniornya Mas Ali gitu. Masih di semester terakhir dan di kelas General Management kayak gitu untuk ngambil Master of Business Administration kayak gitu. Nah sebelumnya balik lagi kayak tadi udah kenal sama Mas Ali juga kan. Mas Ali emang pas kita ketemu emang baru beberapa bulan yang lalu banget kenalan di salah satu talk show, dan pas cerita-cerita ngobrol sama Mas Ali ternyata sama-sama nih banyak kesamaan gitu, entah dari kuliahnya di mana, terus habis itu di satu sisi juga ternyata lagi sama-sama di industri yang sama, di industri kripto kayak gitu. Dan mungkin kenapa aku bisa di kripto juga ya, ujung-ujungnya sebenarnya dari tahun 2020 pas aku mulai skripsi, pas aku lulus itu emang udah ngebahas tentang gimana sih regulasi untuk kripto aset ini sendiri gitu. Wih, menarik banget bro. Menarik banget nih ada anak hukum yang skripsinya tentang regulasi kripto di Indonesia. Betul. Judulnya apa? Boleh tahu nggak? Judulnya adalah keabsahan aset kripto di dalam hukum komoditas di Indonesia. Karena kenapa harus hukum komoditas gitu ya? Karena waktu itu memang ya kripto ini nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang mau regulate, nggak tahu siapa yang mau bertanggung jawab lah tanda kutip gitu kan. Siapa yang mau mengawasi bagaimana kalau misalkan aset kripto ini aja tuh nggak diakuin sebagai metode pembayaran atau nggak dianggap sebagai alat pertukaran kayak gitu sebagainya. Dan pada masa itu sih aku berkesimpulan kalau misalkan aset kripto ini memang layaknya dijadikan sebagai komoditas lah gitu, sebagai bahan yang bisa diperdagangkan, diperjualbelikan, tapi nggak bisa jadi metode pembayaran gitu. Beda banget begitu udah 4 tahun kemudian gitu kan. Udah banyak banget topik yang menarik gitu. Bahkan di tahun ini aja udah ngebahas juga tentang CBDC ya. Udah sempat ada white papernya juga dari Bank Indonesia. Dan itu yang bikin aku justru dari pas lulus sampai sekarang justru malah makin tertarik gitu sama pasar dari aset kripto sendiri atau dari kripto yang itu sendiri gitu. Dan sering banget juga by the way Mas, aku gak tahu deh kalau Mas gimana, tapi di pengalaman aku sih sampai sekarang gitu ya, walaupun aku udah lagi sambil S2, ketemu sama teman-teman yang gak ngerti kripto sama sekali itu kayak gimana, pasti ada aja yang nanya, emang yakin Dre kripto bakal berkembang gitu kan? Atau yakin Dre emang Web3 bakal berkembang gitu? Gimana caranya biar orang-orang ini tuh tahu gitu? Dan ya udah menurut aku sih justru dari komunitas kayak Metafulus, dari Coinvest Asia, dari Coinvestasi dan komunitas-komunitas kripto lainnya itu justru
adalah semacam opportunity kita ya buat lebih expand market biar lebih banyak orang juga yang tahu tentang kripto itu sendiri gimana gitu. Wih, mantep. Berarti dari udah skripsi nih, ya kan? 4 tahun lalu berarti 2020. 2020 itu Bitcoin lagi dibanting dan itu pas lagi COVID sebelum dia terbang. Terus lagu I want you know pump it up ya gitu loh. 2020 tuh 50.000 tuh Bitcoin bla bla bla. Dan akhirnya di Amerika diputuskan oleh SEC bahwa kripto adalah komoditas. Betul. Berarti kamu udah memprediksikan ini akan terjadi dari 2020 ya? Gak memprediksikan, cuma lebih ke percaya sih, trustnya ada banget buat kripto dan Web3 industry gitu. Asik, mantap. Dan gimana rasanya bahwa apa yang kamu pelajari di Fakultas Hukum, apa yang kamu lakukan juga penelitian skripsinya, ternyata kamu kerjakan gitu. Ini kayaknya apa ya? Kamu one of those people yang sejalan nih gitu kan. Gue nggak sejalan gue nggak sejalan gitu. Mungkin ada lah ya S2 bisnis tapi S1 gue ilmu kelautan gitu. Gue nggak sejalan. Gimana rasanya sih kalau kayak apa lu happy apa kayak biasa aja sih gitu? Jujur happy banget sih Mas, karena siapa yang tahu juga ya ternyata abis lulus pun itu malah bakal kerjanya juga masih seputaran dengan skripsi gitu kan. Dan bahkan dulu aku ingat banget 2020 even supervisor tesis aku apa skripsi aku gitu ya, pembimbing itu tuh kayak ya udah ini urusan lu ya gitu. Urusan lu untuk kayak gimana caranya cari tahu sendiri. Jadi benar-benar kayak nge-interview OJK, Bank Indonesia, Bapepti itu semuanya aku interview dan benar-benar cari tahu gitu. Karena pada masa itu ya menurut aku belum banyak juga yang benar-benar bisa menjamin gitu. Kalau misalkan ada kripto-kripto yang diperjualbelikan gitu, yang diperdagangkan gitu. Dan dulu aja kayaknya exchange juga masih dikit ya. Yes, dan koin-koin ya. Dulu bahkan belum ada meme coin. Yes, belum ada. Ada Doge tapi belum. Iya, belum banyak di exchange gitu 2020 gitu. Beda banget sama sekarang. Sekarang kayaknya teman-teman aku yang mau tuh malah jadi tertarik apalagi sama airdrop gitu. Yes. Kayak gitu. Metafulus juga kita lagi farming airdrop juga dari Blast gitu kan. Ya tadi diceritain ya Mas. Tadi baru cerita gue bahwa anak-anak di Metafulus ngapain sih kata dia kan. Wih kantornya keren banget, biasa aja gue bilang kan. Tapi anak-anak di Metafulus itu farming Blast guys sekarang. Di grup kita tuh sekarang kita farming Blast dan Aris udah dapat 7.000 gold bla 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 jutaan points ya. Nanti mungkin yang nanya apa sih tuh Blast, lihat video sebelumnya ya. Nanti kasih link sini ya. Asik. Nah, tadi gue kaget sih bahwa kamu interview OJK, interview apa Bapepti masuk gak? Bapepti juga. Bank Indonesia. Bank Indonesia. Tiga-tiganya lah Mas. Kalau exchange dulu tuh seinget aku ya. Seinget aku ini mah yang aku pakai juga dulu tuh rekeningku. Oh gitu. Ada nggak? Ada masuk dulu, exchange juga? Dulu aku sempat penelitiannya mau interview sama Idodax, tapi waktu itu kayaknya karena aku udah keburu mesti ngumpulin gitu ya, jadi interviewnya malah enggak sih, enggak aku masukin, bener-bener full dari regulator aja. Dan untungnya kan karena emang aku ambilnya hukum, jadi kayaknya yang dari regulator aja sih yang dibutuhin gitu. Kualitatif abis nih. Abis. Itu mengarang bebas tuh. Kalau ada ChatGPT kemarin lebih cepat lagi beres. Dulu belum kenal ChatGPT ya. Iya, belum kenal ChatGPT 2020. Oke. Nah, terus kamu bisa ketemu sama exchange di Singapura tuh gimana? Waktu itu bersyukur juga sih ya, karena aku tuh aku waktu itu sempat pas lulus tuh nggak langsung kripto sebenarnya. Aku sempat kerja di salah satu e-commerce juga yang warnanya oranye. Kita nggak usah sebut siapa gitu kan. Selama setahun, justru baru abis dari situ dapat panggilan gitu. Dapat panggilan dari bukan exchange sih, tapi lebih ke arah crypto agency, crypto marketing agency gitu di Singapura. Dan itu pun juga referral dari teman sih gitu. Jadi kayak dari referral. Habis itu even sekarang di ICN pun juga ada referral dari teman-teman aja gitu. Berarti networking is the key ya. Networking is key, iya betul. Gimana tuh? Kamu networking sama siapa emang? Maksudnya cerita networkingnya gimana? Mungkin bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua di sini mungkin yang ingin masuk ke
industri industri finansial gitu ya. Kapital industri, mungkin bisa ceritain. Waktu itu sih aku beneran karena dari temen SMP aku ya. Temen SMP aku dia lagi nyari orang, kebetulan dari waktu itu pas aku masih di e-commerce itu tuh aku emang udah persiapan mau sambil S2 gitu. Jadi pun kalau misalkan mau pilih S2, mau pilih pekerjaan atau kantor, maunya yang selalu bisa nge-accommodate sambil aku S2 gitu. Karena sayang banget kan kalau misalkan harus sampai resign dari kantor gitu karena nggak bisa sambil S2 gitu. Dan kebetulan di kantor aku yang kripto di Singapura itu emang bisa sambil S2 juga gitu. Memudahkan aku, dan karena dia juga full online gitu. Kerjaannya bisa dari mana aja gitu. Jarang, ya paling harus ke kantor kalau misalkan ketemu sama klien aja gitu. Karena base-nya juga di Singapura, jadi ya udah gitu, kita ngikutin jam lebih cepet lah, cuma untung sejam gitu. Tapi untungnya nggak perlu harus bolak-balik Singapura Jakarta kayak gitu. Nah terus yang kedua, begitu udah di ICN juga, ya emang karena waktu itu tahun lalu tuh justru sebenarnya kantor aku mau apply as partner juga buat Coinvest. Tapi waktu itu justru udah, karena itu udah deket-deket banget, acaranya udah di bulan Juli. Pasti mereka udah tutup Hamin juga, sebulan, sebulan udah tutup juga gitu. Jadi ya udah pasti nggak dapat gitu, dan akhirnya ya udah kita berniat untuk jadi peserta aja gitu. Tapi akhirnya ujung-ujungnya aku sendiri sih nggak datang ya Mas tahun lalu ke Coinvest, karena jatuhnya diwakilkan sama bos-bos aku gitu, sama si Level. Nah mungkin key takeaway-nya adalah networking itu beneran penting banget ya. Apalagi buat aku sama Mas Ali yang udah S2 dan belajar bisnis gitu ya. Kita percaya banget having a good skill in terms of hard skill gitu ya. Gimana jago negosiasi dan lain sebagainya tuh emang penting banget. Tapi yang gak kalah important adalah networking gitu. Gimana caranya kita merepresentasikan diri kita, gimana caranya kita bersikap sama banyak orang, dan tentunya manage the relationship with others itu yang penting banget gitu. Jadi buat siapapun yang mau pindah kantor gitu, sampai agak ini loh, sampai nervous minum. Tapi intinya adalah buat siapapun yang mau bekerja gitu, mungkin kan viewer Metafulus juga banyak yang mahasiswa dan banyak yang pelajar juga gitu ya. Penting banget untuk selalu be kind to others dan selalu ngasih yang terbaik sih dimanapun berada gitu. Karena kita gak pernah tahu, bahkan kayak aku sama Mas Ali aja, kita gak tahu gitu kalau ternyata berapa bulan kemudian bakal ketemu lagi. Padahal kayak di event yang talk show yang kemarin itu bener-bener stranger, gak kenal siapapun ya, tapi ternyata kita tukar-tukaran kontak, kita ngobrol-ngobrol lebih banyak, dan justru kolaborasi kayak gini malah lebih bisa gitu. Yang gue tadi ada sedikit penasaran tuh adalah ketika lu udah masuk ke dunia kripto, apakah Andrea sendiri ya kan punya investasinya gitu? Andrea sendiri mempelajari apa nih di industri kripto ini? Karena kan pasti teman-teman dapat informasi alfanya banyak, maksudnya dalam artian teman-teman dapat informasi tuh bagus-bagus. Betul. Gitu kan. Nah, kayak apakah kamu sekarang futures kah, atau kamu sekarang punya investasi di Bitcoin atau di Ethereum, di spot ya maksudnya di akun spot kamu atau apa gitu, ada nggak? Ada dong. Ada ya. Jadi kalau aku jujur aja ya, karena sebenarnya aku lagi sambil kerja, aku kerja dan sambil kuliah juga gitu ya. Justru kalau misalkan untuk cari tahu info-info itu banyak banget, dapat info tuh gampang banget gitu, karena bisa dari komunitas, bisa dari kantor, bisa dari teman-teman kuliah juga gitu. Tapi having knowledge is another thing to process it gitu Mas. Itu aku pelajarin banget sih, kayak kita bisa tahu banyak hal tapi it's a different level of wisdom untuk memproses informasi itu kan gitu. Dan karena sekarang kesibukan aku lagi sambil ngelarin S2 dan sambil bekerja juga, justru sekarang aku malah jadi hold aja dulu semuanya, bener-bener investasi aku nggak ada yang aku otak-atik dulu deh untuk 2 tahun ini gitu. Nah kalau untuk instrumen investasinya itu sendiri, aku justru jujur ya, ini juga
menurut aku salah satu yang semoga generasi setelah kita bisa lebih pintar lagi adalah aku tuh baru belajar investasi beneran pas kerja gitu. Oke. Dulu cuma tahu kayak nabung deposito, nabung di rekening aja gitu. Tapi ya nabung di rekening aja kan lama-lama habis gitu kan. Kayak nggak bisa apalagi kalau kayak tabungannya tuh nggak dipisahin, itu satu. Jadi kalau misalkan dulu aku baru belajarnya itu pas baru lulus kuliah dan baru kerja gitu. Nah aku dulu emang awal-awal tuh masih di reksadana, masih di deposito aja. Tapi udah makin kesini apalagi udah udah nyemplung ke dunia kripto ya jadi makin high risk gitu kan yang aku pegang gitu. Nah kalau untuk sekarang sih aku megangnya di Ethereum, Bitcoin sama di USDT, di stablecoin gitu. Karena lagi naik ya kan. Jadi benar-benar di 3 aja. Tapi untuk kayak meme coin atau mungkin di NFT gitu-gitu sih enggak sih Mas. Karena udah tahu nih waktunya terbatas. Mau ada sih pasti ada ujung-ujungnya tuh kayak mau belajar, pengen gitu kan. Mau belajar tapi kayak aduh daripada lebih daripada salah, daripada enggak stabil gitu. Udah mending di yang udah pasti bakal naik buat beberapa tahun ke depan gitu. Oke. Nah, udah banyak tadi kita kenalan tentang Andrea. Mungkin sekarang kita coba publikasikan Coinvest itu apa gitu ya. Nah, Metafulus di sini kita part of the community partnernya Coinvest. Jadi kita punya komunitas Metafulus ada di Telegram. Silakan dibuka di profile, nanti masuk ke komunitas Telegram kita. Nanti kita bakal bantu juga share-share informasi tentang Coinvest. Nah, sedangkan Coinvest ini tadi udah sedikit diceritain gitu ya, itu adalah festival, terus nanti ada booth ini, ada booth ini, ada booth ini, ada booth ini. Tujuannya apa sih? Kenapa sih tim dari ICN ini, Indonesia Crypto Network ini membuat gitu ya festival kripto terbesar di Asia gitu, di Bali gitu ya, di mana satu pulau itu ada banyak whales, orang-orang kaya yang kamu tidak kenali gitu ya. Gitu kan. Nah tujuannya apa? Mungkin bisa diceritain ya tujuannya apa. Terus di tahun ini kapan diadakan. Terus mungkin output targetnya apa. Terus harga tiketnya berapa. Mungkin teman-teman penasaran di sini ada yang pengen berangkat ke Bali di bulan Agustus gitu. Silakan. Nah untuk Coinvest Asia itu sendiri adalah event tahunan yang dibuat oleh Coinvestasi sebagai host. Di mana Coinvestasi itu sendiri seperti yang tadi aku udah jelasin bahwa kita ini saat ini jadi media kripto terbesar di Indonesia. Nah, di satu sisi juga untuk Coinvest Asia ini juga tentunya karena sebagai bagian dari visi misinya Coinvestasi juga Mas gitu. Coinvestasi balik lagi karena kita ngelihat banyaknya masyarakat juga yang belum paham gitu ya soal kripto dan Web3 atau bahkan blockchain teknologi itu sendiri apa, ya hadirlah Coinvestasi gitu. Dan Coinvest ini menjadi salah satu ajang biar orang-orang itu bisa mendapatkan insight tentang kripto itu sendiri apa dan juga untuk networking sama para ahli ataupun buat orang-orang yang bahkan belum ngerti sama sekali tentang kripto itu apa gitu. Jadi tentunya Coinvest Asia ini yang selalu diadakan di Bali gitu ya untuk 3 tahun terakhir ini kita memang selalu ada 2 sih Mas. Ada selalu 2 yaitu networking dan juga insight gitu. Insight kenapa? Karena kita mengadakan program-program dan yang bukan cuma mengandung tema-tema terkait dengan yang terbatas di kripto aja kok gitu. Ada juga di NFT, di Metaverse, di GameFi gitu, bahkan di layer-layer lainnya gitu. Ataupun di infrastruktur kripto lainnya seperti itu. Nah, itu untuk di Semi Insight gitu, dimana kita juga menghadirkan speaker-speaker gitu. Kalau teman-teman ke website coinvest.asia saat ini kita udah publish beberapa speaker terkenal, contohnya dari Justin Sun dari Tron. Datang Justin Sun serius? Datang dong. Udah confirm. Waduh, Justin Sun confirm kawan-kawan. Betul. Itu oke. Terus ada Yatsu juga dari Animoca Brand. Terus habis itu ada Kenny Lee dari Manta Network, ada Moshek dari CEO Aptos. Dan kalau misalnya aku jelasin satu-satu gak cukup ya waktu podcastnya. Oke. Mantap. Pokoknya teman-teman bisa lihat dari website coinvest.asia. Dan yang kedua itu yang gak kalah penting adalah networking gitu. Kita balik lagi Coinvest paham banget kalau misalkan kita cuma ngasih event yang bentukannya talk show atau bentuk panelis atau bentukannya
lain-lain seperti itu pasti bakal boring banget dong. Yes. Kita harus mengimplementasikan apa yang pelajaran ataupun knowledge yang udah kita dapat gitu ya lewat Oke. networking. Oke. Gimana caranya teman-teman dari attendee sendiri itu bisa dapat kenalan langsung entah sama komunitas, entah sama company-company, bahkan contohnya tadi ya Yes. Mas Ari sama Mas Ali aja justru ketemu di Coinfest tahun 2022. 2022. Itu adalah contoh nyata dari Coinfest. Dan Asia. jadilah Metafulus sekarang. Jadilah Metafulus sekarang. Walaupun sebenarnya Aris sudah bikin Metafulus, cuman sekarang gue masuk ke tim Metafulus gitu kan. Kan makin Iya, iya. memperbesar Makin dong, memperbesar. gitu. Oke. Karena sebenarnya kemarin aku juga habis ngobrol sama ada beberapa KOL yang kita kerja bareng gitu ya. Contohnya Mark Stefano gitu. Dia juga kerja sekarang punya project beberapa sama Sequoia gitu ya. Itu juga karena ketemunya dari Coinfest Asia gitu. Jadi menurut aku banyak lah contoh-contoh yang bisa diambil dari kerennya networking di Coinfest Asia seperti gitu. itu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau dapetin dua hal itu, tenang aja, ini nggak harus udah ngerti kripto, harus udah paham kripto gitu. Justru kita juga berusaha untuk makin banyak komunitas yang belum pernah ngerti kripto atau belum pernah terjun langsung sama sekali, itu untuk datang juga ke Coinfest Asia gitu. Oke. Jadi selain senang-senang gitu kan, awalnya gue kirain cuma senang-senang doang loh. Malah terlihat kayak iya, gitu ya. karena gue bener-bener seneng bro 2022 datang ke sana tuh, bener-bener seneng gitu kan. Jadi bisa gue simpulkan bahwa ada 3 poin ya, 3 poin utama, bahwa Coinfest ini ingin meningkatkan awareness, Betul. khususnya ke masyarakat Indonesia gitu ya. Nanti pasti setelah event bakal ada banyak publikasi, media publikasi apa segala macam gitu ya, tentang kripto khususnya ke masyarakat Indonesia supaya adopsinya lebih baik lagi. Betul. Yang kedua tadi ada fungsi insights, di mana orang-orang seperti Justin Sun bakal datang. Justin Sun itu siapa? Silakan cari Google. Dia yang punya TRX bro, dia yang punya Tron, gitu kan. Tadi gue berharap ada anak muda kaya baru nih yang selalu pakai celana pendek, Vitalik Buterin yang bikin Ethereum. Kalau dia datang gokil sih. Tapi ya oke lah, maksudnya ada banyak juga tadi. Nanti kita tunggu mas update-nya pasti. Oke, pembicaranya banyak banget. Kemarin pas lagi 2022-2023 ada juga salah satu game developer dari Bandung. Dia bikin blockchain game, salah satu yang pertama bikin blockchain game di Indonesia gitu ya. Aduh, gue gak enak spill namanya, takutnya dia gak mau di spill. Jadi ya itulah, pokoknya seseorang itu juga datang tuh. Jadi memang untuk insights banyak banget. Dia bisa cerita bahwa game blockchain di dunia ini trennya sekarang begini. Kedepannya akan bla 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 bla. Jadi insight orang-orang yang bisa ngomong di Coinfest itu adalah insight alpha semua gitu. Orang-orang yang memang top person semua. Dan yang terakhir networking. Karena untuk datang ke sini lu harus ke Bali gitu ya. Untuk price-nya nanti silakan disebut gitu ya. Dan itu adalah the price to networking with orang-orang keren, orang-orang yang memang sudah berkecimpung di dunia kripto, entah dia traders atau dia developers blockchain atau dia mungkin business owners atau mungkin orang yang baru mau adopt gitu ya, orang yang lagi mau belajar sama-sama mau belajar gitu ya. Atau community people gitu ya, community leaders bla bla bla, itu semua mereka kumpul sono. Artis, influencer pasti masuk semua juga di sana. Ya karena gue ketemu ya banyak lah, malas gue ceritanya. Ya pokoknya 2022 2023 keren banget. Tadi udah dikasih lihat juga videonya. Untuk tiketnya gimana nih? Berapa nih harganya nih? Oke. Nah, karena sekarang itu di bulan Mei, kita masih jual tiket early bird seharga $100. Oke. Tapi tenang aja, karena seperti yang kaosnya Mas Ali, karena kita lagi ada Bitcoin Pizza Day, kita bakal ngasih promo 25% buat tiket Coinfest festival tiket itu di harga $75. Sampai kapan gitu. diskonnya? Sampai bulan Mei, sampai akhir bulan Mei. Sampai akhir bulan Mei. Jadi buat teman-teman yang mau beli, yang mau ngerti tentang kripto, mau dapat insight, mau networking juga, bisa banget beli tiket Coinfest di website http://coinfest.asia. Seperti itu. Jadi tadi ada juga banyak ya, maksudnya nggak cuman tentang kripto aja. Betul.
tapi seluruh blockchain gitu ya, dari Gamify, ada NFT projects juga. Kalian bakal pelajarin apa itu NFT. Dulu ada Gozali pertama kali timbul di depan mata gue tuh pas lagi 2022 tuh. Gozali Everyday itu. Ya itulah, banyak banget lah orang-orang yang keren-keren yang datang ke CoinVest. Oke, mungkin terakhir sebelum kita tutup mungkin dari Andrea ada yang ingin disampaikan kepada audiens selain ayo datang ke CoinVest gitu. We're looking forward to CoinVest 2024. Tempatnya di mana BTW? Tempatnya belum launching coba kah? Lihat di Google aja. Oke, karena di Google udah ada. Oh, di Google udah ada. Dan Lu di coba website. cari. Gue belum Makanya buka. ke website CoinVest ya. Oke. Mungkin kalau Terakhir, ya. summary kali ya summary. dari obrolan aku sama Mas Ali hari ini, kita sadar banget pentingnya networking ya. Dan kalau misalkan teman-teman pastinya mau belajar tentang networking lagi, salah satunya bisa lewat CoinVest Asia. Tapi bukan cuma dari segi networking aja, bisa untuk dapat insight mengenai kripto. Dan tentunya kalau misalkan kita juga terbuka banget buat teman-teman seperti komunitas dari Metafulus atau dari teman-teman yang lain itu untuk kerjasama sebagai media partner ataupun community partner itu juga gitu. Oh by the way aku butuh ngasih tahu ya kan, Boleh. kebetulan emang Metafulus tuh juga bahkan punya special promo code juga gitu karena udah gitu? jadi kerja sama kita. Terima kasih. Bisa Apa banget tuh teman-teman promo code-nya teman-teman bisa dapat 10% buat diskon tiket dengan kodenya CA24 Metafulus. CA24 Metafulus, tolong ditulisin besar-besar di sini. Nanti akan ada di sini. Besar-besar di sini gitu. Harapannya apa harapannya buat CoinVest 2024? Harapannya pastinya jangan lupa untuk datang gitu ya. Dan sama mungkin ini dikit lagi kali ya. Ya, nah boleh. program yang harus aku kasih tahu banget nih, yang akan aku spill adalah tahun ini kita ada hackathon Mas, dan ada trading competition. Itu adalah salah satu bentuk inovasi yang dibawa sama CoinVest Asia. Namanya itu @sea gitu. Apa tuh hackathon? Hackathon. Hackathon tuh apa? Hackathon itu adalah lomba untuk para web developer, Web3 developer gitu. Nah dari sini nanti teman-teman bisa buat teman-teman yang tertarik khususnya untuk Web3 developer atau mungkin developer biasa aja gitu yang mau dapat benefit entah itu uang winning prize, bahkan dapat mentoring session sama orang-orang yang keren-keren banget gitu dari speaker-speaker kita dan dari sponsor-sponsor kita, bisa banget untuk daftar melalui CoinVest.asia juga. Oke. Tadi trading competition hadiah berapa tuh? Bisa lihat di website. Semua dilempar di CoinVest, Semua guys. bisa lihat di website atau enggak di social medianya CoinVest Asia. Oke, tapi trading competition gokil sih kayaknya sih. Trading kan? competition kayak Menarik gokil ya, sih. menarik Oke. Sip, thank you buat Andrea sudah menyempatkan hadir. Thank you Mas Ali buat kesempatannya. Thank you teman-teman ngalus CA24 Metafulus. Dipakai, sampai ketemu di episode selanjutnya, ngobrol asik soal fulus. Gini deh. Soal fulus.